My Kisah dikeluarkan dari party karena pemimpin cemburu sama MC, tapi MC malah ketemu cewek yang cantik banget. Jadi MC kita ini bernama Alex, dia itu seorang paladin dan sekarang dia menjadi agro. Dan Alex memberikan petunjuk ke Roland, jadinya mereka itu berhasil menang. Jadi Roland itu adalah pahlawan dan Roland jelas sombong lah. Lalu Ellie datang dan dia itu penyihir. Ellie mulai memuji Alex yang bisa menahan serangan monster itu. Alex jelas merenah, tapi Ellie itu nggak mau Alex merenah. Dan Roland di belakang cemburu sama Alex. Dan pas mereka mau balik melapor soal misi mereka, Roland bilang mau ngobrol sama Alex. Dan kalian sudah tahu lah kalau Alex dikeluarkan dari partinya karena Alex cuma punya beberapa skill attack. Makanya Alex itu dikeluarkan. Alex jelas kaget dan mau tanya, tapi Roland itu sudah bulat tekadnya dan malah menjelekkan Alex yang lambat banget dan hanya punya atribut suci, tidak bisa memanfaatkan kelemahan musuh dan enggak fleksibel. Makanya Roland bilang kalau Alex itu beban. Alex bilang kalau dia itu paladin, makanya dia itu tanker doang. Alex sempat khawatir kalau Roland itu enggak ada tankernya. Si Roland malah sombong dan yakin enggak memerlukan Alex. Alex juga tanya soal Ellie, dan Roland itu malah bilang kalau Ellie juga setuju. Malahan Roland bilang kalau dia itu sudah pacaran sama Ellie. Mendengar itu, Alex jelas kaget. Makanya Roland makin menjelekkan Alex yang cuma menjadi beban bagi mereka. Alex masih berharap, tapi Roland makin yakin kalau Alex itu harus pergi. Jadi Alex paham dan mau pergi. Dan pas mau pergi, dia memberikan peringatan ke Roland. Dan jelas Roland itu enggak dengerin soal itu. Di koridor, Ellie melihat Alex yang mau pergi. Dia tuh jelas keheranan. Jadinya Alex itu cuma bisa diam doang dan bilang kalau urusan dia itu sudah selesai dan menyemangati Ellie ke depannya. Dan Ellie, dia itu jelas enggak ngerti lah. Di jalan, Alex itu enggak menyangka kalau teman masa kecilnya itu pacaran. Meskipun Alex masuk party sekarang, itu bakal melelahkan. Dan di guild petualang, resepsionisnya itu kaget mendengar Alex yang keluar dari partinya. Dia juga penasaran soal Ellie. Tapi dia langsung ke mode profesional dan akan membantu Alex sebagai karyawan guild. Dan nama dia itu adalah Tabata. Dan Tabata tanya pekerjaan apa yang mau dilakukan sama Alex. Dan Alex minta pekerjaan yang nggak perlu interaksi sama orang lain. Dan Tabata menemukan pekerjaan yang tepat buat Alex, yaitu menjaga sebuah tanah dan mengembangkannya. Alex nggak percaya soal itu, tapi Tabata bilang kalau petani yang sebelumnya itu juga gagal. Alex mengira ada monster, memang muncul monster, tapi Alex itu kan petualang kelas S, pasti dia bisa lah. Alex jelas berpikir kalau dia itu bakal terus diincar sama monster, apalagi ini area yang berbahaya. Tapi ini pekerjaannya cocok buat Alex, makanya Alex itu menerimanya. Lalu Alex dibawa ke tempat sihir teleportasinya berada, dan Alex akan berangkat. Tabata juga bilang kalau makanan dan barang lainnya itu akan dikirim nanti. Lalu Alex itu dikirim. Dan Alex berada di sebuah gubuk. Pas Alex mengecek gubuknya, tiba-tiba ada yang menyerangnya. Dan itu adalah monster. Jadinya mereka bertarung, dan monsternya itu banyak banget yeping dan mau menggoreng Alex. Jadinya Alex ingat soal Roland, makanya Alex menggunakan skill Holy Cross, dan itu langsung mengalahkan monsternya. Lalu Alex mendengarkan suara, jadi karena Alex sudah mengalahkan pelayan Raja Iblis, Alex akan menerima skill tambahan. Dan itu adalah skill pembebasan budak. Alex jelas nggak paham, jadi itu skill bisa memanggil seorang budak dan berjuang bersama Alex. Dan cooldownnya itu 7 hari. Dan Alex ingat cahaya itu muncul pas dia menjadi paladin. Jadinya Alex yang selalu ingin melindungi orang menggunakan skillnya dan memanggil budaknya. Dan yang muncul adalah elf yang cantik banget.
Cewek ini jelas heran dia ini di mana, dan Alex sadar dengan kalungnya itu. Dan pas si Elf melihat pedangnya Alex, dia itu menjadi ketakutan. Alex sadar, makanya dia itu menunduk dan menenangkan dia. Dan jelasin kalau cewek ini bukan lagi menjadi budak akibat skill Alex. Dan buktinya kalungnya itu langsung patah. Dan lambang di perutnya itu juga menghilang. Alex melihat itu jelas senang lah, karena dia itu sudah bebas. Jadi nama dia adalah Lydia. Lydia juga kaget karena Alex itu paladin. Apalagi paladin itu kelas yang langka. Jadi di dunia ini, pas ulta 15 tahun bakal diberikan kelas. Dan Alex menjadi paladin, Roland menjadi pahlawan, dan Ellie menjadi penyihir. Dan dulu Alex bersumpah akan melindungi mereka, tapi sekarang dia tuh dipecat. Ya gimana lah. Dan kelas Lydia itu adalah shaman atau pengguna roh. Alex jadinya penasaran karena belum pernah ketemu sama kelas itu. Dan pas Alex tanya, Lydia itu malah senang karena Alex tertarik sama dia. Alex juga mengajak Ciara di luar, dan mungkin Lydia itu bisa pakai sihirnya di luar. Lydia jelas senang, tapi pas mereka keluar, Lydia itu terdiam dan tanya mereka ini ada di mana. Dan mereka itu berada di tempat yang kosong banget. Alex jadinya kaget karena dia itu diminta mengelola tanah ini. Lydia juga kaget lah. Dan pas Alex merasa dia nggak akan bisa melakukan tugasnya, Lydia bilang dia akan membantu Alex. Alex tanya, bukannya Lydia itu sudah bebas? Apa dia itu nggak mau balik ke keluarganya? Tapi Lydia bilang dia itu nggak tahu ada di mana. Jadinya Lydia itu menunjukkan sihirnya ke Alex, ke orang yang sudah menyelamatkannya. Dan itu memunculkan sebuah pohon. Alex jelas kaget melihat itu. Lalu Lydia tanya apa dia itu bisa membantu Alex. Dan Alex jelas malu apa Lydia itu mau tinggal bersama dia nanti. Lydia itu maulah. Makanya kehidupan mereka itu dimulai. Dan pas Alex memikirkan bagaimana ke depannya, tapi sekarang mereka tidak terlalu perlu mengandalkan pasokan makanan dari Guild. Dan mereka tinggal membuat tempat tinggal dan memperkuat area di sekitar. Dan tiba-tiba ada monster yang muncul, dan itu adalah serigala bayangan. Alex langsung ke depan dan minta Lydia mengambil pedangnya. Pas Lydia sudah balik, dia memperingati kalau monster itu kuat. Tapi Alex dengan mudah mengalahkannya. Lydia jelas senang banget lah sama Alex dan mulai memuji Alex yang hebat banget. Alex sih merendah. Lalu Alex mau menggali tanah dan membuat dinding, tapi Lydia yang akan melakukannya. Apalagi dia itu shaman dan dia itu berhasil sih. Tapi energi sihirnya itu habis, makanya dia itu terjatuh. Pas Lydia minta maaf, Alex membagikan energi sihirnya ke Lydia. Jadi ini juga skillnya Alex, yaitu Share Magic. Dan Lydia dengan bantuan Alex bisa membuat temboknya. Yata. Alex jelas kagum sama Lydia. Lydia senang sih, tapi dia itu agak lemes. Jadinya Alex menggendong Lydia. Lydia mulai memuji sihir Alex tadi. Jadinya Alex itu nostalgia. Karena dulu Ellie juga sama dengan Lydia. Pas Alex mengingat kejadian itu, Lydia tanya apa itu cowok atau cewek. Alex itu nggak paham dan bilang kalau itu cewek, dan Lydia itu malah cemberut. Di rumah, mereka membahas soal makanan dan hal-hal kecilnya. Dan pas Alex merenung, Lydia bilang kalau selimutnya itu tipis banget dan dingin. Makanya Alex diajak tidur bersama. Besoknya, jelas Lydia itu memeluk Alex. Ya, sempat ada kejadian begitu juga, dan di sana muncul perlengkapan dari guildnya. Apalagi tanaman di luar sudah berbuah, jadinya mereka itu bisa membuat makanan yang lezat. Jadi Lydia yang akan masak dan Alex akan memperbaiki gudangnya. Setelah Alex selesai, dia cek-cek area sekitar dan dia melihat petani sebelumnya yang mau membuat ladang. Jadinya Alex cobain, tapi enggak bisa. Dan pas Alex melihat ke depan, dia itu cuma bisa melihat hal yang jauh doang dan nggak ada air mata di sana. Makanya Alex heran kenapa membuat base di sana. Lalu ada monster muncul, tapi Alex pakai aura doang membuat monsternya itu kabur.
Pas balik, Alex itu kaget. Ternyata Lydia bisa menggunakan sihir air. Dan makanan yang dibuat adalah pancake. Dan jelas enak lah. Lydia juga berterima kasih dengan kerja keras Alex dan mengajaknya mandi. Alex tanya apa Lydia itu sihirnya cukup. Dan Lydia itu bisa minta bantuan sama Alex. Tapi Alex tuh heran karena harus ada kontak fisik. Dan Lydia tetap mau mandi kalau itu bersama Alex. Jadi mereka mandi pakai shower sihir, tapi balik badan lah. Tentu dong ada kecelakaan yang membuat Alex itu nempel sama Lydia. Lalu Lydia diberi baju cowok, dan Alex akan minta baju cewek nanti. Dan pas banget Tabata komunikasi sama Alex. Tabata tanya apa barangnya sudah sampai, dan hal-hal lain lah. Lalu Alex itu minta beberapa pakaian wanita. Tabata mendengar itu jelas kaget lah karena Alex perlu baju cewek. Makanya Tabata itu mulai sas sama Alex, dan Alex bilang kalau dia itu juga bisa makan dengan enak kok. Apalagi dia itu bisa makan buah. Tabata paham, dan Alex tanya dia ini ada di mana. Dan ternyata itu adalah negeri iblis alam iblis keempat. Mereka berdua jelas kaget, dan Tabata minta maaf karena nggak memberitahu soal itu. Tapi Alex juga merasa salah karena langsung masuk. Dan Alex tanya kalau kembali itu gimana. Tabata bilang itu bakal sulit, apalagi yang bisa melakukan sihir pemanggilan lagi sibuk. Jadi kemungkinan 2 bulan dari sekarang. Tapi ada kota ke selatan, meskipun jaraknya itu jauh banget. Alex jelas khawatir apa mereka bakal bisa ke sana. Tabata juga bilang kalau ada cewek yang mau membantu Alex di sana. Lydia malah sedih mendengar itu, makanya Alex itu belum bisa. Pas panggilan selesai, Lydia jelas khawatir sama Alex, tapi Alex menenangkan Lydia. Dan Lydia sih senang mendengar itu. Pas istirahat, Lydia jelas nempel sama Alex. Dan Alex mengajak Lydia tidur bareng lebih dekat lah. Pas Lydia tidur, Alex itu berpikir kalau dia memang mau mengajak banyak orang ke sini. Dan Alex itu mau mengajak orang yang berpengalaman ke sini. Makanya besok dia akan bicara sama Lydia. Di Guild, Ellie tanya bagaimana. Tabata bilang kalau Alex itu menolaknya. Ellie jelas kaget, tapi dia senang karena Alex itu selamat. Dan Ellie jelas masih khawatir sama Alex. Dan mereka berdua sempat ngobrol, dan pas itu Ronald datang dan mengajak Ellie berangkat. Karena ini misi pertama party baru mereka. Lanjut part berikutnya. Jelas Ellie itu nggak mau ikut karena Alex nggak ada di sana. Si Roland jelas menjelekkan dan merendahkan Alex. Ellie sadar kalau ada yang salah lah sama perkataan Roland tadi. Ellie juga merenung kenapa mereka bisa kuat. Karena Alex bukan cuma menarik musuh, tapi hal lain juga. Lalu Roland bilang kalau dia sudah merekrut penggantinya Alex, prajurit Roy, dan pengguna pedang ganda Grace. Roland makin sombong kalau mereka itu tidak perlu tanker, dan mereka tinggal fokus ke damage doang. Dan jelas mereka itu menang, tapi susah banget lah. Dan Roland malah memarahi Grace yang lambat. Roy juga dimarahi karena kehilangan agro musuh. Roland di sini itu menyalahkan kesalahannya itu ke Roy. Jadinya Roy balas, nggak ada prajurit yang bisa melakukan semua yang diinginkan sama Roland. Dan Roy itu juga marah ke Roland dan langsung masuk dan menarik semua musuhnya. Roland bilang Alex itu bisa, jadi Grace bilang mengurus efek status itu nggak ada yang bisa, karena kebanyakan memang nggak bisa sih. Makanya Grace tanya apa Roland nggak pernah mikirin soal itu. Dan Roland cuma bisa kesel doang sama Alex. Tapi Roland itu nggak mau salah, makanya dia menyalahkan mereka berdua dan mengusir dari partinya. Sebelum pergi, Grace bilangin ke Ellie untuk meninggalkan Roland saja. Pas balik, Roland itu masih emosi sama mereka, dan Ellie itu cuma bisa diam doang. Roland itu makin menggila, tapi dia bilang sudah memiliki penggantinya, dan dia itu orang yang sangat istimewa, dan dia punya janji ketemu besok. Lalu pas Ellie mau pergi, Roland itu sok mendekat sama Ellie, dan Ellie itu jelas menolak Roland. Di luar, Ellie cuma bisa merenung soal Alex.
ke Alex dan Lydia yang sedang meluaskan wilayah mereka. Lydia jelas kagum sama Alex dan mereka itu sedikit demi sedikit mendekati ke kota selatan. Lalu Alex akan membajak tanah dan Lydia disuruh istirahat. Lydia masih mau ikut, tapi dia itu jatuh kecapekan. Jelas Alex itu kasih share magic dan menyuruh Lydia istirahat dengan benar. Jadi Alex lanjut membajak tanahnya. Jadi dalam 7 hari ini mereka berkembang dengan pesat karena sudah menemukan metode yang stabil. Makanya mereka sekarang tinggal meningkatkan anggota di sini. Tapi Alex itu masih ingat dengan wajah Lydia saat itu. Dan pas Alex balik, Lydia itu kelihatan menggunakan baju barunya. Lydia jelas tanya bagaimana drip dia, dan Alex bilang kalau itu cocok sama Lydia. Lydia jelas senang lah dan akan memasak. Tapi tiba-tiba tangan Alex itu bersinar. Jadi cooldown skill pembebasan budaknya itu selesai. Dan Alex jelasin skill ini ke Lydia. Dan Lydia itu seperti cemberut mendengar kalau Alex bisa memanggil budak dari mana saja di dunia ini. Alex tanya apa Lydia itu masih takut sama orang lain. Lydia bilang enggak. Tapi Alex bilang jika ada orang yang menderita sebagai budak, dia itu mau membantu mereka dengan skill dia. Jadinya Lydia itu setujulah. Lalu Alex menggunakan skillnya ke sudut lain di mana Goblin sedang memperbudak yang lainnya. Lalu ada cewek yang mau diselamatkan sama seseorang. Dan tiba-tiba muncul lingkaran sihir yang bilang kalau dia itu mau bebas, dia harus melewati lingkaran sihir itu. Jadinya dia masuk dan langsung muncul di depan Alex. Dan untungnya Alex bisa menahan dia. Dia jelas bingung ada di mana dan dia bilang kalau dia ini mungkin saja bekerja di tambang. Alex mendengar itu jelas kesel lah. Dan dia mengira kalau Alex adalah pengawas barunya. Apalagi dia melihat pedangnya Alex. Tapi Alex menenangkan cewek itu dan memperkenalkan dirinya dan Lydia. Dan dibilangin kalau dia itu dipanggil sama skill. Lydia juga bilang kalau dia juga sama dengan cewek ini dulu. Tapi sekarang dia sudah bebas, makanya Alex bilang kalau dia ini sekarang bebas. Jelas mulai muncul efeknya dan tato sama kalungnya itu menghilang. Makanya dia itu mulai kesenangan karena merasa bebas banget. Dan Alex merasa kalau dia itu punya adik perempuan. Lydia yakin itu pemikirannya Alex. Lydia juga bilang kalau dia itu adalah dwarf. Dia kelihatan seperti anak kecil, tapi dia itu sudah dewasa. Alex jelas kaget lah. Jadi nama dia adalah Nina, dan dia itu senang bersama Alex. Nina juga bilang kalau pas Alex menangkapnya, itu pertama kalinya dia dipeluk dengan hangat sama orang lain. Lalu Nina tanya apa mereka berdua itu tinggal berduaan saja. Alex jelasin apa yang mereka lakukan di sini, makanya Nina akan membantu mereka. Apalagi Alex sudah menyelamatkan Nina. Alex masih merendah, jadi Alex tanya apa yang bisa dilakukan sama Nina. Tapi Nina itu banyak yang gak bisa dia lakukan. Pas Nina bingung, Nina bilang kalau dia itu bisa menjadi blacksmith. Alex jelas kaget dan Nina jelasin skillnya. Jadinya Nina coba keluar mencari material dan di luar dia menemukan pedang rusak. Alex jelas bingung dengan apa yang mau dilakukan sama Nina. Jadinya Nina menggunakan sihir perubahan bentuk dan pedangnya itu berubah menjadi panci. Mereka berdua jelas kaget. Jadi Nina bilang kalau ada logam dia bisa membuat alat lain. Ada juga penguatan senjata dan mendeteksi biji tambang. Alex jelas kagum. Tapi Lydia itu lebih semangat karena dia itu bisa membuat alat masak lainnya. Makanya Alex minta maaf sama Lydia karena nggak minta barang sama Tabata. Nina bilang kalau ada bahan dia itu bisa membuat rumah juga. Tapi sekarang nggak ada besi, makanya Nina akan mencari dengan skillnya. Dan ternyata ada sedikit di bawah wilayah ini. Nina juga kagum karena mereka itu bisa meluas lahannya. Dan Alex jelas memuji Lydia. Tapi Lydia itu merendah kalau ini kerja Alex juga. Nina masih nggak paham, jadi Alex bilang kalau di sini itu sarang Shadow Wolf. Nina jelas agak takut, tapi Lydia bilang kalau Alex itu bisa mengalahkannya dengan mudah. Dan Nina jelas kagum sama
Alex. Makanya Nina itu mau melihat monsternya. Makanya dia naik ke atas Alex dan ya ada scene begituan. Makanya Alex minta maaf dan Lydia itu seperti cemburu sama Nina. Lalu mereka balik dan para cewek itu ngobrol. Dan Alex bilang kalau mereka itu seperti saudara. Alex juga bilang kalau ini tempat terasa sempit, tapi mereka bilang ini masih bagus kok daripada dulunya. Jadinya Nina itu akan membantu Alex membuat rumahnya. Dan Alex memuji Nina. Lalu kedua cewek itu bertengkar sama siapa Alex bakal tidur. Besoknya Alex membagikan tugasnya. Alex mencari kayu, Lydia mengolah ladang, dan jelas Alex masih membantu Lydia. Dan sekarang tanahnya itu bisa digunakan. Makanya mereka mulai memikirkan apa yang mereka bisa tanam di sana. Dan Nina sekarang sedang mencari biji material. Dan pas itu Lydia tanya, apa Alex akan langsung menggunakan skill pembebasan budaknya pas cooldownnya itu selesai. Tapi Alex itu bilang kalau dia itu perlu memikirkannya. Jadi selama ini karena keinginannya untuk membantu, makanya dia itu selalu terburu-buru. Apalagi pas mereka dipanggil dan dibebaskan, mereka akan menetap di sini untuk sementara. Makanya kalau menerima lagi, itu bakal membuat mereka mengalami kesulitan. Makanya sementara ini dia akan mengembangkan tempat ini supaya dia bisa membantu para budak. Makanya Lydia juga akan membantu Alex. Dan pas Alex mau bilang sesuatu, Nina muncul dan mengajaknya pergi. Dan Nina itu sudah berhasil membuat tempat penggalian. Alex jelas kagum sama Nina, dan Nina bilang kalau dia itu ingin berguna untuk Alex. Nina juga mendapatkan banyak biji besi. Nina masih mau lanjut kerja, tapi Alex bilang segitu saja dulu dan memuji Nina. Lalu Lydia membawa karung, tapi Alex itu mengangkat satu kotak sendirian. Dan mereka berdua pakai karungnya. Pas di atas, mereka istirahat sebentar dan Lydia itu mengajak Nina mandi. Tapi Nina itu seperti enggak mau mandi dan membuat alasan. Dan tinggal mengeringkan bajunya saja. Jadinya Nina mau melepas bajunya. Alex sempat melihat itu, jadi Lydia itu gimana? Dia seperti cemburu lah soal itu. Lanjut, suatu hari Alex itu merasa kalau Lydia itu aneh banget lah. Karena dia itu nggak mau ditolong sama sekali. Dan terlalu memaksakan dirinya. Makanya Alex minta waktunya Lydia sebentar. Lydia nggak paham dan mendekat. Lalu Alex menyuruh Lydia itu duduk sebentar. Karena Alex akan membantu membuat makan siangnya. Alex mulai bilang kalau dia terlalu memaksakan Lydia akhir-akhir ini. Makanya Alex itu minta maaf. Tapi Lydia bilang kalau dia itu tidak memaksakan dirinya. Dan menyuruh Alex enggak usah minta maaf. Dan bilang kalau dia yang akan masak hari ini. Dan pokoknya Lydia itu enggak mau Alex yang masak. Alex jadinya nggak paham dan dia tanya sama Nina dan Nina juga nggak tahu. Tapi Nina mau menolong Lydia dengan berusaha sekeras juga. Makanya Nina akan mencari biji besi lebih banyak. Makanya Alex itu memuji Nina. Dan Lydia melihat itu seperti cemburu lah. Dan pas balik ke rumahnya, Lydia itu mendadak pingsan. Dan Alex langsung minta maaf karena terlalu memaksakan Lydia. Tapi Lydia bilang dia itu tidak memaksakan dirinya karena dia itu mau menjadi orang yang diandalkan sama Alex. Dan Lydia itu merasa sedih, dia mengira kalau Alex masih mengira Lydia itu budak. Dan ya Alex jadinya itu paham perasaan Lydia, makanya mereka saling bilang kalau harus jujur satu sama lain. Dan mereka mulai baikan lah. Dan Lydia minta dilus kepalanya karena dia itu sedikit cemburu sama Nina. Lalu ke Nina yang lagi bekerja dan dia itu menemukan gua pas menggalinya. Pas makan, Nina jelas lapor ke Alex soal gua itu dan Alex menjadi penasaran sama guanya dan bakal cek sama Nina. Mendengar itu, Lydia juga mau ikut lah. Dan Alex menerimanya dan tentu Alex juga memberi mereka peringatan karena itu gua yang ada di wilayah makhluk iblis. Jadi mungkin bakal ada monster lah di sana. Makanya penyelidikan sekarang itu cuma memastikan keamanannya saja dan mereka bakal berangkat besok. Jadinya Alex akan memoles sirah dan pedangnya. Nina juga mengasah cangkulnya. Lydia bilang itu memang penting
Tapi sekarang mereka harus mandi bareng. Jelas Alex itu malulah sama ini. Dan sempat ada kejadian yang membuat Nina itu kagum sama roti sobeknya Alex. Jadinya Nina itu dihentikan sama Lydia. Nina juga kagum sama bentuk tubuhnya Lydia. Dan Nina penasaran, makanya dipeganglah. Dan Alex cuma bisa diam dan menyuruh segera selesai mandinya. Besoknya mereka sudah siap masuk ke gua, dan sebelum masuk, Alex mengingatkan lagi tujuan mereka masuk. Mereka paham, jadinya mereka itu masuk. Di dalam mereka masuk tapi terasa sepi banget. Dan Nina masih mengecek sumber reaksi besinya. Dan Alex merasa nostalgia kalau ini seperti Dungeon. Lalu Alex melihat tulang dan Alex merasakan sesuatu mendekat. Makanya Alex menyuruh mereka bersiap-siap. Lalu monster muncul. Lydia menyerang pakai sihirnya tapi nggak kena damage. Jadinya Lydia memperingati kalau monsternya itu bahaya banget. Tapi Alex dengan mudah mengalahkan monsternya. Mereka berdua jelas kaget dan kagum sama Alex. Tapi masih ada yang muncul dan itu lebih kuat. Itu kalajengking besi. Alex paham dan menyerangnya, tapi senjatanya itu mental. Jadinya Lydia pakai sihir tanah untuk menahannya, dan Nina menyerang dan itu membuat luka. Nina menyuruh Alex menyerang di sana, jadinya Alex menyerangnya dan berhasil menang. Alex jelas senang dengan kemenangan ini, dan Nina mau mencoba menggunakan skill mining ke monsternya. Apalagi itu monster kelihatan seperti besi. Alex jelas tanya apa Nina tuh bisa menggunakannya ke monster. Nina bilang selama memiliki kemurnian tertentu. Dan Nina berhasil mengubahnya menjadi besi murni. Dan dinanya itu adalah tanah liat. Jadi dengan tanah liat ini mereka bisa membuat tembikar. Jadinya mereka itu bisa membuat piring dan cangkir. Makanya gua ini adalah harta karun berupa bahan tembikar. Lalu Alex melakukan monster lain, dia juga bilang kalau ini bisa dimakan. Makanya pas balik, mereka pesta makan daging monsternya. Alex juga senang dengan panen mereka. Karena bisa dapat besi dan tanah liat. Mereka juga dapat daging monster lah. Lydia masih ragu sama daging monsternya, tapi Alex sudah menyucikan dengan sihir, jadinya aman lah. Alex kasih ke Lydia, Lydia masih ragu, tapi ditenangkan sama Alex. Itu cara makannya kok gitu banget sih? Jadinya Lydia itu senang dengan makanannya. Pas makan, Alex tanya apa yang mau dibuat duluan dengan bahan yang mereka dapatkan. Lydia menyarankan kendi penampung air. Nina sama Alex jelas setuju sama itu. Alex tanya apa ada yang lain, dan Nina itu mau bak mandi. Tapi Alex bilang kalau bahannya kurang, tapi Nina memberikan penjelasan yang bagus banget soal bak mandinya. Lydia masih ragu, tapi Nina meracuni pikirannya Lydia. Jadinya Lydia itu setujulah sama Nina. Alex jelas penasaran, dan Nina itu pokoknya mau buat bak mandi. Jadinya Alex itu bilang, oke lah. Tapi Alex tanya apa yang benar-benar diperlukan sekarang. Nina itu mau tunggu api. Nina itu memang bisa pakai skillnya, tapi kalau mau bikin yang beneran, dia memerlukan semacam tenaga api. Makanya dia itu perlu peralatan yang layak. Lydia paham, tapi dia itu nggak cocok sama sihir api. Alex merenung kalau sihir api itu Ellie yang handal. Lydia tanya Alex itu kenapa, jadinya Alex itu membuat alasan kalau dia bakal ngomong sama Gwyl pas laporan berikutnya. Di rumah pas mereka mau istirahat, Tabata menelepon Alex. Nina nggak paham, tapi ditenangkan sama Lydia. Alex tanya kenapa, Tabata bilang kalau dia itu cuma cek biasa saja. Jadi Alex bilang kalau dia sudah memperluas wilayahnya dan mendekati ke kota selatan dan juga menemukan gua bawah tanah. Dan tadi baru saja dijelajahi dan mengumpulkan bahan. Tabata jelas kagum, tapi Tabata mengira kalau Alex itu sendirian. Makanya Tabata tanya apa Alex itu perlu bantuan lagi. Alex pernah dengar itu sebelumnya, dan orang itu mau banget ke tempat Alex. Alex jelas kagum lah sama itu. Dan Tabata bilang karena orangnya adalah Ellie. Alex heran kenapa Roland membiarkan Ellie pergi. Tabata nggak paham sama perkataan Alex, jadi Alex bilang kalau mereka berdua kan pacaran. Tabata jelas kaget mendengar itu, makanya Tabata heran apa benar itu yang diomongin sama Alex.
Jadi kesalahpahamannya itu bisa begini banget. Tabata bilang kalau pacaran mereka berdua itu cuma bohong. Alex heran kenapa Roland berbohong soal itu. Tabata mau bilang sesuatu tapi nggak jadi bilang. Besoknya Alex itu latihan sambil merenung. Dia heran kenapa Roland itu berbohong dan kenapa dia itu harus dikeluarkan. Lalu Lydia memanggil Alex dan menyuruhnya istirahat. Lydia juga tanya apa yang mau dimakan sama Alex dan Alex menyarankan mengeringkan daging kemarin. Lalu mereka masak bersama dan mengeringkan daging kemarin. Dan pas proses pengeringan, Nina itu kecapekan dan Alex mau istirahat juga. Makanya Lydia itu bicara sama Nina dan mereka berdua membawa alat camping. Jadinya mereka itu mengajak Alex camping lah. Tentu saja mereka memijit Alex karena Alex itu kelihatan capek. Tentu dong ada adegan yang sas gitu. Jadinya Alex itu cuma bisa berterima kasih lah ke mereka. Mereka berdua kaget apa rencana mereka itu gagal, tapi Alex bilang dia tahu kalau mereka itu mau menyemangati dia. Makanya Lydia itu minta maaf sama Alex karena nggak bilangin sama Alex. Apalagi dengan apa yang terjadi dengan Alex kemarin pas mendengar soal Ellie. Dan Nina mengira hal aneh. Lydia jelas marahin Nina, tapi Alex menenangkan mereka. Alex berpikir nggak terlalu perlu mikirin itu dan konfirmasi minggu depan saja. Lalu Lydia ngajak makan siang dan Lydia itu sadar ada yang terjadi di gubuknya. Makanya Alex mau cek dan pas Alex buka pintunya, Ellie muncul di sana. Ya ceritanya itu memang klise banget sih tentang MC yang dikeluarkan dari party dan partinya itu melemah. Jadi sifat Alex itu chill guy banget lah. Roland itu cemburuan sama Alex dan mau deket sama Ellie. Dan Ellie itu suka sama Alex, makanya Roland itu dicuekin lah. Tapi Ellie itu nggak berani bilangnya. Tapi sekarang dia bakal bersama Alex dan yang lainnya. Pastinya Ellie itu bakal makin berani untuk lebih dekat sama Alex. Kalau Lydia itu cemburuan kalau Alex dekat sama cewek lain. Dan Nina itu masih polos lah pikirannya. Dan Roland pasti bakal marah banget sama Alex karena mengambil Ellie dari dia. Lanjut, jelas Ellie itu langsung bilang kalau dia kangen sama Alex. Alex tanya kenapa Ellie itu bisa ada di sini dan dia tanya bagaimana dengan partinya. Lydia jelas agak cemburu dan Nia itu cuma liatin doang sih. Lalu Ellie itu mau Alex dengarkan perkataan dia. Jadi sebelumnya Ellie lagi merenung karena dia kangen sama Alex. Padahal dia itu mencintai Alex. Dan pas itu Tabata datang dan membicara sama Ellie. Dan bilang kalau ada sebuah kesalahpahaman yang besar banget. Lalu Ellie itu memarahi Roland dan si Roland itu malah bilang kalau mereka bakal ketemu sama Monica nanti. Dan Roland malah menjelekkan mereka yang sebelumnya itu. Tapi ketika Monica ikut sama party mereka, status party mereka itu akan bangkit lagi. Tapi Ellie itu mau tanya satu hal lah. Apa alasan Alex keluar dari partinya? Dan si Roland malah sok bilang kalau Alex itu selalu mengganggu mereka. Apalagi mereka itu adalah pasangan kan yang sudah mesra-mesra banget. Makanya Alex itu dibuang sajalah. Apalagi Alex itu juga beban sih. Ellie bilang itu kesalahan Roland. Memangnya kapan mereka itu pacaran? Dan si Roland sok mendekati Ellie dan bilang mereka sering gandengan tangan kan? Jadi Ellie balas kalau begitu dia sama Alex sama dong. Karena pas kecil mereka berdua mandi bersama, bahkan tidur di kasur yang juga sama. Jelas Roland itu kaget dan emosi dan sok dingin lah. Makanya Ellie nggak peduli lagi dan bakal keluar dari partinya juga. Tapi Roland malah menghentikan Ellie dan Ellie jelas bilang kalau dia mau keluar dari partinya. Tapi Roland itu nggak kasih dan pas Ellie bilang soal Alex lagi, Roland menjadi emosi dan melempar Ellie ke kasur. Dan dia berencana memaksakan dirinya ke Ellie. Dan untungnya Ellie bisa memakai sihirnya dan berhasil membekukan Roland. Dan Ellie langsung meninggalkan Roland yang membeku kedinginan. Lalu di luar, Ellie bertemu dengan Grace. Dan Ellie ingat perkataan dia sebelumnya, makanya Ellie berterima kasih sama Grace. Dan Grace sadar kalau Ellie sudah menentukan jalan hidup
dia. Karena Ellie bakal pergi ke tempat Alex berada. Lalu di lingkaran sihir itu, Ellie masuk dan berpisah dengan Tabata. Dan begitulah cerita dari Ellie. Alex jelas paham, makanya dia menenangkan Ellie dan bilang kalau Ellie sudah berjuang dengan baik dan menyambut Ellie. Ellie jelas senang lah, tapi Ellie baru sadar kalau mereka berdua itu siapa sih? Dan Alex baru ingat kalau dia juga belum bilang soal mereka berdua. Jelas Ellie langsung tanya mereka ini siapa, apalagi ini adalah kawasan iblis yang gak isi apapun. Dan Alex minta Ellie tenang sebentar, karena dia bakal jelasin kok. Jadi Alex bilang kalau mereka itu dipanggil sama skill dia. Dan pas Alex mau bilang sesuatu, Lydia langsung bilang kalau dia adalah budaknya Alex. Alex jelas kaget lah. Jadi Ellie sudah dijelasin soal skill pembebasan budak itu, tapi Ellie tanya kenapa cuma cewek doang yang dibebaskan. Apa Alex ini menyembunyikan sesuatu kah? Alex jelas bilang enggak ada kok. Ellie merasa lebih tenang dan bilang kalau mereka itu harus kenalan. Jelas, Ellie langsung bilang kalau dia itu selalu bersama dengan Alex di partinya. Dan bilang dia itu teman masa kecilnya Alex dan Lydia itu jelas cemburu. Makanya dia tanya ke depannya Ellie itu bakal ngapain di sini. Ellie jelas balas kalau dia bakal ikut dalam pengembangan wilayah ini. Alex jelas tanya, beneran kah? Ellie bilang, tentu saja dong. Apalagi dia sudah datang, maka dia bakal bantuin lah. Alex jelas senang mendengar itu. Dan Lydia jelas nggak mau kalah dan bilang kalau dia harus menyampaikan salam juga ke Ellie. Lalu Lydia dan Nina itu memperkenalkan dirinya dan Lydia bilang kalau sejak dia kesini, dia terus bersama dengan Alex dalam pengembangan wilayah ini. Tidur di tempat yang sama dan mereka itu deket banget kok. Dan dia bakal menggunakan si roh dengan penuh cinta ke Alex. Dan dia ingin mencurahkan segala perhatian untuk Alex. Alex jelas tanya maksudnya apa sih? Dan Lydia bilang kalau mereka itu mandi bareng juga. Ellie jelas kaget dan Alex bilang itu nggak salah sih. Jadinya Ellie kena damage yang gede banget. Dan Ellie sama Lydia itu sadar kalau mereka itu bermusuhan. Tapi Alex itu jelas nggak sadar lah. Nina bilang Alex itu malah membuat masalah saja lah. Lalu Ellie bilang kalau mandi bareng dulu itu dia juga pernah kok. Dan dia pas kecil juga tidur bareng sama Alex. Lydia jelas kena damage dan Lydia balas itu kan dulu. Kalau sekarang Alex pasti paham ke dia lebih lah. Ellie jelas nggak terima dan bakal tunjukin opainya. Dan Alex jelas cuma diam doang pas mereka berdua ini bertengkar. Dan Alex mencapai batasannya meminta mereka itu tenang dulu dan bilang kata-kata bijak sama mereka. Dan Alex juga bilang Ellie kesini itu pas banget karena mereka akan menjelajahi dungeon. Ellie jelas kaget karena ada dungeon di sini, apalagi di sana itu masih banyak sumber dayanya. Dan kalau besok nggak ada masalah, mereka bakal coba ke sana. Dan Ellie jelas senang banget karena bisa bersama lagi dengan Alex menjelajahi dungeon. Lydia jelas cemburu dan bakal berusaha juga besoknya. Lalu besok, mereka tiba di dungeon dan mereka itu masuk. Tapi Ellie sama Lydia itu seperti bertarung sendirian lah. Lalu Ellie miram pakai sihir apinya dan Alex jelas kagum sama Ellie. Nina jelas penasaran banget sama sihirnya Ellie dan dia minta ke Ellie untuk buatin tangki api lah nanti. Ellie jelas bilang santai saja. Ellie juga bilang di sini banyak banget monsternya. Lalu Lydia minta Alex lihat jamur itu. Ellie jelas melawan dan Nina bilang kalau sebelumnya Lydia itu keracunan karena makan jamur liar. Dan Lydia jelas malulah dibilangin begitu. Makanya Alex bakal makan langsung. Ellie jelas panik, tapi Alex bilang itu enak kok. Makanya mereka bakal ngumpulin jamur lainnya. Dan Ellie merasa seperti ditinggalkan lah. Dan pas dia mau keliling, Ellie merasa ada yang aneh. Dan pas itu Alex memanggil Ellie dan langsung menahan serangan monsternya. Ellie jelas kaget kenapa ada golem di sini, makanya dia coba serang pakai sihir tapi yang nggak kasih damage sama sekali. Lalu Lydia menghentikan gerakannya pakai sihir dan Nina maju pakai skill mining dan berhasil menunjukkan kelemahan golemnya. Ellie jelas kagum karena Nina menyerang pakai skill mining. Dan sekarang Alex menyerang menggunakan Holy Cross. Dan mereka berhasil mengalahkan golemnya.
Lydia sama Nina jelas senang banget, dan Nina jelas dipuji karena tahu titik lemah Golemnya. Ellie merasa bersalah karena nggak melakukan apapun, tapi Alex bilang enggak apa-apa. Lalu Alex bakal kasih sihir ke Lydia, dan Ellie jelas cemburu. Dan Nina juga mendekat sama Alex, dan Ellie itu merasa seperti jauh dari Alex. Tapi ya, makanya itu tidak sampai di sini. Kita di sini dilihatin Ellie merasa tertinggal sama mereka. Karena berapa lama dia tuh nggak bertemu dengan Alex, dan Alex tuh telah mendapatkan rekan baru di sini. Makanya Ellie itu merasa cemburu lah sedikit. Tapi nantinya mereka pasti bakal baikan lah, karena tipikal lah ceritanya. Tapi kedepannya apakah bakal ada cewek lain yang datang ke sana? Apalagi ini manga girinya itu kisah harem. Jadi kita tunggu saja lah kelanjutan manganya. Dan jangan lupa like dan subscribe, and see you next time. Bye-bye, Bakakers.